Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi Widarwati, NIM 290215014. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang BPHTB, mata kuliah perpajakan 2. BPHTB. Nah, BPHTB ini adalah singkatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan PPh bagi penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Di sini ada tarif BPHTB dan subjek yang dikenakan. Nah, awalnya BPHTB ini dipungut oleh pemerintah pusat. Namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. BPHTB dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Di sini tarif BPHTB yaitu 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. Nah, adapun perbedaan bea dan pajak. Perbedaan pertama, pembayaran pajak terjadi lebih dahulu daripada saat terutang. Contoh, seorang pembeli tanah bersertifikat harus membayar BPHTB sebelum dilakukan transaksi atau sebelum akte dibuat dan ditandatangani. Hal ini terjadi juga dalam biaya materai. Siapapun pihak yang membeli materai tempel, berarti ia sudah membayar biaya materai walaupun belum terjadi saat terutang pajak. Perbedaan yang kedua yaitu frekuensi pembayaran biaya terutang dapat dilakukan secara insidental atau berkali-kali dan tidak terikat oleh waktu. Misalnya membeli atau membayar materai tempel dapat dilakukan kapan saja. Demikian pula saat membayar BPHTB terutang. Hal ini tentunya berbeda dengan pajak yang harus dibayar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, di sini adapun syarat-syarat BPHTB. Jadi ketika seseorang melakukan jual beli tanah atau tanah berikut bangunannya, maka persyaratannya yaitu satu, ada surat setoran pajak daerah atau SSPD BPHTB. Yang kedua, adanya fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu fotokopi KTP wajib pajak. Yang keempat, fotokopi surat tanda terima setoran STTS atau struk ATM bukti pembayaran PBB pajak bumi bangunan untuk 5 tahun terakhir. Yang terakhir yaitu ada fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akte jual beli, letter C atau girik. Nah, selanjutnya ada pun ketentuan BPHTB. Untuk memenuhi unsur legalitas, proses pemindahantanganan hak atas tanah dan atau bangunan dibantu oleh pejabat pembuat akte tanah atau PPAT atau notaris. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam memperoleh hak tersebut secara legal sebagaimana diatur dalam pasal 91 dan 92 UU PDRD. Yang pertama, setelah wajib pajak menyerahkan bukti BPHTB, pejabat pembuat akte tanah atau notaris dapat menandatangani akte pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang kedua, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan kepala yang membidangi pertahanan juga hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak tersebut setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Yang ketiga, pembuatan akta atau risalah lelang akan dilaporkan kepada kepala daerah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun risalah lelang adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara. Selanjutnya ada sanksi pelanggaran.
sanksi pelanggaran BPHTB yaitu sesuai dengan pasal 93 ayat 1 sampai dengan ayat 3 UU PDRD apabila terdapat PPAT atau notaris dan kepala kantor tersebut terbukti melanggar ketentuan BPHTB, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara juga akan dikenakan denda sebesar 250.000 untuk setiap laporannya. Selanjutnya, objek yang dikenakan tarif BPHTB. Pasal 85 ayat 1 UU 28 tahun 2009 menyebut objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari pemindahan hak karena terjadi jual beli, penunjukan pembeli dalam lelang, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Nah, apa aja sih? Jadi di sini lebih rinci apa aja yang dikenakan tarif BPHTB. Yang pertama yaitu adanya jual beli, pertukaran, hibah, waris, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan maupun badan hukum lain, penunjukan pembeli saat lelang, pemisahan hak yang menyebabkan peralihan, terkait pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap, peleburan usaha atau merger, penggabungan usaha, pemekaran usaha, hasil lelang dengan non-eksekusi. Yang terakhir yaitu hadiah. Adapun jenis dasar hak yang menjadi objek BPHTB meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Meski cakupan objek pajak luas, tidak semua perolehan hak atas tanah dan atas bangunan dikenai BPHTB. Adapun objek yang tidak dikenakan BPHTB, yaitu ada 6. Yang pertama, perwakilan diplomatik konsulat berdasar perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Keempat, seorang individu atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, wakaf atau warisan. Yang keenam, digunakan kepentingan ibadah. Selanjutnya yaitu cara menghitung tarif BPHTB. Di sini besarnya NPOP TKP di masing-masing wilayah berbeda-beda. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar yaitu 60 juta untuk setiap wajib pajak. Akan tetapi apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus atau 1 derajat ke bawah termasuk istri, maka NPOP TKP ditetapkan paling rendah senilai 300 juta. Besaran pokok pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan mengalihkan tarif dengan nilai perolehan objek pajak atau NPOP setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. Nah, NPOP-TKP ini merupakan nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB. Nah, jadi rumusnya yaitu tarif pajak, tarif BPHTB-nya 5% dikali dengan NPOP dikurang dengan NPOP TKP. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Pada tanggal 1 Agustus 2010, Bapak Andi membeli sebuah rumah seluas 200 meter persegi yang berada di atas sebidang tanah hak milik seluas 500 meter persegi di kota Jakarta dengan harga perolehan sebesar 700 juta. Berdasarkan data SPPT PBB atas objek tersebut, ternyata NJOP-nya sebesar 800 juta. Nah, termasuk tanah dan bangunan. Bila NPOP TKP ditentukan sebesar 60 juta, maka berapakah BPHTB yang harus dipenuhi Bapak Andi? Nah, di sini diketahui NPOP-nya kita memakai sesuai dengan data SPPT PBB atau disebut juga NJOP, yaitu sebesar 800 juta. Nah, NPOP TKP-nya di sini sudah ditentukan 60 juta, maka tinggal dimasukin aja rumusnya yaitu BPHTB dikali 5%, NPOP dikurang NPOP TKP. NPOP
800 juta dikurang dengan 60 juta, yaitu 740 juta. Maka BPHTB-nya 5% dikali 740 juta, yaitu 37 juta rupiah. Nah, BPHTB yang harus dipenuhi Bapak Andi yaitu sebesar 37 juta rupiah. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.